Baik, rekan-rekan sekalian, kita ketemu lagi di materi terkait dengan pemrograman desktop. Masih kita lanjutkan materi sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah berlatih dengan menggunakan console application. Nah, untuk saat ini kita akan mencoba menggunakan membuat sebuah aplikasi di dalam pemrograman desktop dengan menggunakan Windows Form. Jadi secara prinsip di dalam Visual Basic itu ada dua tipe. Yang satu konsol aplikasi yang sudah kita pelajari kemarin, yang basisnya adalah script tampilannya, dan juga yang berbasis visual atau berbasis dengan Windows Form. Jadi teknologinya ada berbasis GUI namanya. Untuk biasanya memang kita akan cenderung menggunakan Windows Form dibanding dengan console application karena lebih mudah. Tapi tetap kita harus paham yang namanya console application juga, karena basicnya nanti di dalamnya juga tetap kita akan membuat script di dalam Windows Form nantinya. Karena untuk proses dan sebagainya tetap menggunakan script nanti di dalamnya. Baik, nanti ketika Anda buka Windows Form di dalam Visual Studio, nah ada beberapa tampilan. Tampilan awal sudah seperti ini yang perlu Anda kenali. Jadi pertama, ketika tampilan kerjanya itu adalah seperti ini. Jadi yang pertama itu di bagian atas itu adalah menu bar, mulai dari untuk simpan, edit, dan seterusnya ada di bagian atas. Kemudian di nomor 2 nya adalah toolbar-nya, di bawahnya nanti saya akan menyesuaikan dengan bentuk-bentuk yang ada. Kemudian juga di nomor 3 di sini nanti adalah area kerja. Jadi area kerja kita nantinya. Area kerja kita, kemudian yang di samping itu adalah toolbox. Nah, jadi nanti komponen-komponen yang ada dalam form ini atau yang akan kita gunakan itu ada di toolbox nanti. Dan yang kelima itu adalah Solution Explorer nantinya. Kemudian jadi ini nama-nama file kita nantinya, nama-nama dari Explorer dari apa namanya file-file kita ada di sini semua. Struktur dari program kita ada di sini semua di nomor 5. Kemudian yang nomor 6 itu adalah properties. Jadi properties dari toolbox. Jadi nanti ketika kita akan mengatur aturan setting-setting ada di toolbox-nya, itu letaknya adalah di properties. Jadi di sini posisinya. Nah, bisa jadi nanti bisa Anda ubah-ubah posisinya di sini. Tapi nanti bisa kita lihat nantinya. Dan yang di bawah masih sama, error list nanti. Jadi, tampilannya masih sama persis, hanya bedanya ini sudah berbasis visual. Jadi kalau kita menjalankan ada error, ya dia akan kelihatan nanti di sini error listnya. Itu terkait dengan komponen dari form yang Visual Studio. Jadi ini tampilannya. Oke, kita akan coba, kita langsung praktek saja. Kita buka aplikasi kita Visual Studio. Saya belum sync. Jadi bisa dibuka nanti Visual Studio-nya. Jadi ini ya yang perlu Anda nanti ketika terbuka kan seperti ini. Langkahnya bagaimana? Langkah awalnya ya kurang lebih sama lah, menu-menu dan seterusnya sama. Kemudian kalau kita buka ya,
buka tampilannya, kemudian kita klik new project. Nah, di sini biasanya kita memilih ada Windows Form untuk praktikum console application untuk praktikum yang sebelumnya. Nah, sekarang kita klik Windows Form. Nah, bedanya juga di sini sudah ganti Windows Application. Nah, di sini tinggal kita ganti saja namanya. Kita ganti misalkan latihan form 1. Latihan W1 misalkan. Oke. Nah, ini Windows Form ya, ini tempat foldernya bisa Anda pilih kalau Anda ingin berganti, misalkan ganti yang lain. Misalkan seperti ini, boleh-boleh saja, terserah kita. Oke, kemudian kita klik OK. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari Windows Form tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi di sini adalah menu file, menunya mulai dari file, edit, project, build juga ada di sini. Kemudian debug, nanti juga ada start debugging di sini. Dan seterusnya. Kemudian di sini adalah toolbarnya. Tombol-tombol toolbarnya. Nah, di start juga ada di sini. Kemudian ini adalah nanti area kerja. Kalau kurang luas bisa Anda tarik area kerjanya. Kemudian ada toolbooknya. Biasanya kalau tidak muncul bisa Anda pilih toolbooknya, sesuaikan. Kemudian atau misalkan tampilan seperti ini bisa Anda muncul klik juga. Kemudian kita kunci biar mudah kita ketika mendesain. Kemudian ini adalah solution bar-nya, ini adalah nanti nama-nama filenya. Ini kita lihat form 1 VB. Jadi nanti ada di sini semua, folder reference dan seterusnya. Folder latihan kita, kemudian form kita. Nanti mungkin ada beberapa form, juga bisa saja ketika praktikum nanti kita berlatih, formnya tidak hanya ini, tapi ada form yang lain. Kemudian juga di sini adalah properties. Nanti akan kita bagi terkait dengan properties. Oke. Baik. Itu sekilas penjelasan dari form kita, Windows Form, tampilan dari Windows Form. Oke, kembali kemudian kita akan mencoba membuat sebuah Windows Form dengan bentuk seperti ini misalkan. Jadi kita buat sudah project baru, tadi kita sudah buat. Nah, kita buat form di sini. Bentuknya yang sederhana saja. Ini namanya latihan 1 ya, cuman nanti karena ini nama-nama di atas adalah nama dari menu kita mungkin berbeda. Ada tulisan aplikasi pertama, ada nama label, kemudian textbook, ini ada label aplikasi pertama. Nah, ini ada objek. Di sini adalah objek yang dibutuhkan di toolbooknya. Kemudian properti, ini nanti pengaturan properti di dalam propertiesnya, name-nya yang harus kita atur, nilainya nilai dari propertinya. Kita akan coba mengatur minimal seperti ini. Oke, kita coba ya, kita buat sekarang. Kita buka aplikasinya, kita munculkan dulu yang pertama. Jadi yang pertama misalkan, yang pertama kita memunculkan tadi adalah label. Jadi kita munculkan di sini, kita cari label. Nah, kita klik. Memunculkan sini bagaimana? Tidak ditarik. Kalau ditarik dia nggak. Kalau ditarik bisa diklik 2 kali juga bisa. Ditarik juga bisa. Menghapus, kita klik delete langsung. Nah, label. Kemudian tadi ada perintah adalah kita mengatur properti di sini. Properti yang kita atur adalah, nah ini ya, properti yang diatur adalah label 1 nilainya. Teksnya kita ganti jadi aplikasi pertama. Teksnya kita ganti jadi aplikasi pertama. Oke, jadi label kita cari teks di sini, kita ganti dengan aplikasi pertama. Aplikasi pertama. Nah, dia akan langsung berubah. Nah, kalau kita ingin mengganti lagi, semua properti ada di sini semua.
mengganti, misalkan kita akan mengganti bentuk fontnya. Fontnya pengen saya ganti nih. Nah, terus ya di sini font. Jenis fontnya bisa kita ganti. Font misalkan ukurannya saya buat 16. Oke, nanti ganti, kemudian warna dan seterusnya, size dan seterusnya ada di sini. Mau warnanya mau saya ganti. Nah, ini kita sudah membuat label aplikasi pertama. Yang berikutnya tadi adalah membuat label lagi, jadi label, textbook, sama button. Kemudian kita beri nama seperti ini semua. Ini kita buat, keluarkan dulu label lagi. Label, kemudian tadi kita textbook, kita cari textbook. Kemudian yang terakhir adalah button. Button. Oke. Kita atur. Label ini kita beri nama. Tadi pengaturan label ini adalah label yang kedua ini. Mungkin ini beda ya, bukan label 1, ini label 2 ya harusnya. Name-nya kita ganti nama, kemudian textbook txt nama. Oke, kita cari sekarang. Label ini name-nya kita ganti dengan teksnya kita ganti dengan nama. Nah, sudah. Kemudian ini kita ganti. Tadi ini kita ganti textbooknya kita txt, t-nya besar diganti nama. Txt, t-nya namanya mana namanya? Kita cari nah. Nah ini txt nama. Perubahan ya. Kalau kita pengen mengatur ukuran, kita tata lebih panjang, tinggal ditarik. Nah, kemudian yang terakhir kita akan mengganti button. Button ini kita isi dengan sesuai dengan yang ditampilkan tadi. Name-nya adalah bt tampilkan, teksnya adalah tampilkan pesan. Maka kita kembali lagi ke properties. Kita kembali lagi ke properties. Name-nya kita ganti dengan name-nya tadi bt tampilkan, teksnya, nah dia teks. Nah, teksnya kita ganti tampilkan pesan. Oke, kurang panjang. Nah, tarik saja. Nah, diatur ukurannya. Kemudian warna biasa, kita juga bisa mengatur di sini mau dari jenis huruf. Kemudian jenis hurufnya di font sama juga. Kita bisa mengatur jenis huruf yang lain. Jadi semua aplikasi itu ada pengaturan properties di textbook itu ada di dalam properties, termasuk warna huruf, kemudian mungkin warna colornya, warna dan lain sebagainya ada di sini. Oke, baik, ini kita sudah membuat sebuah aplikasi yang pertama. Kalau ingin kita lihat dulu tampilannya, bisa kita klik build solution, catat ya. Oke, di sini sukses, null violet, berarti kita tidak ada masalah. Kita debug, start debugging. Nah, akan muncul sebuah aplikasi ini form 1 namanya. Kemudian nah, ini sudah bisa kita inputkan datanya, cuman kalau kita klik belum ada proses. Nah, ini. Berarti kita sudah bisa membuat sebuah form aplikasi pertama. Ini kita tutup dulu. Oke, kita tutup dulu.
Nah, sekarang bagaimana mengisi prosesnya di dalam form ini? Oke, baik. Kalau gitu kita, kalau sudah selesai, jadi cara mengisinya itu kalau sudah selesai itu adalah, nah ini kita sudah selesai ya, kita atur. Kita bisa klik tombol button nanti tampilkan pesan, kemudian kita isikan script ini. Oke, script ini ya. Jadi ini agar lebih jelas. Oke. Nanti akan kita ketikkan script ini di dalam button tampilkan nanti. Caranya bagaimana? Caranya kita klik di sini. Nah, kita klik di sini. Oke, nah ini dia. Ini kita minimize nggak apa-apa. Nah, di sini nanti adalah tempat kita mengetik dari, ini saya kecilkan ya, karena kita bermain di script. Nah, ini adalah membuat script. Di sini ada form 1 VB. Bedanya kalau yang desain ini tampilan desain, kalau yang VB ini adalah untuk mengetik atau mengetik scriptnya. Oke, di dalam sini kalau kita klik, itu mungkin ada banyak. Jadi bisa jadi ketika saya klik sini, nah ini juga muncul dan seterusnya. Cuman pastikan ketika kita akan melakukan sebuah perintah scripting, cukup Anda klik saja mana yang mau Anda buat kliknya. Nah, ini. Misalkan saya akan memberikan tombol, nanti ketika form ini dijalankan, saya klik tampilkan pesan, maka akan muncul inputan dari yang ada di sini. Inputan yang kita masukkan ke dalam nama tadi. Lalu kita klik, nah ini sudah langsung masuk, ada private sub sama end sub berarti di sini. Nah, kita masukkan pesan sets support, kemudian so selamat datang. Nah, selamat datang. Oke, kita coba segini aja dulu ya. Selamat datang dulu. Oke, kita cek dulu. Kita build. Tidak ada error. Kita jalankan. Kita klik. Nah, muncul tulisan selamat datang dengan oke. Nah, langsung oke. Oke. Kita tutup kembali. Kita masuk ke sini lagi. Oke. Nah, ini sudah berhasil nih kita membuat sebuah program. Cuman sekarang ingin kita masukkan variabel. Ingat, kemarin kita sudah belajar variabel. Nah, variabel di console box dengan yang di sini bedanya adalah di sini kita menyebutkan nama variabel itu adalah nama dari apa namanya? Name dari komponen toolbox-nya itu tadi. Seperti kita tahu tadi, kita ingin menampilkan tulisan yang di sini. Nah, sementara di sini namanya adalah txt nama. Jadi cukup kita kasih dan txt nama. Nah, dia. Txt nama. Txt nama, variabel txt nama, titik teks kita munculkan. Ini ada muncul bantuan terus ya. Nah, kalau VB kemudian kita munculkan ini adalah spasi. Tambah lagi, jadi kalau yang dia berupa komentar kasih tanda petik. Ini aplikasi
Oke, sudah selesai. Kita jalankan sekarang. Kita build lagi. Nah, tidak ada error ya. Kita jalankan. Kita debug lagi. Nah, bedanya dengan yang tadi ketika saya ketikkan namanya Paijo misalnya. Saya klik. Nah, ini sudah ada muncul. Nah, oke. Dari sini kita sudah berhasil membuat sebuah aplikasi dengan input output yang sudah jalan menampilkan pesan. Nah, itu mungkin untuk aplikasi pertama kita yang sudah berhasil kita buat di dalam Visual Basic dengan menggunakan Windows Phone. Untuk selanjutnya mungkin bisa Anda berlatih dengan aplikasi-aplikasi yang lain seperti banyak hal, nanti bisa kita tampilkan di sini. Oke, sekian dulu untuk materi kita di sesi ini. Kita ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Terima kasih.